Halo guys, balik lagi di channel gue PW TV. Nah, setelah sekian lama gue nggak upload video, hari ini gue bakal mereview sebuah mobil yang cukup populer di tahunnya, bahkan hingga saat ini, keluaran dari produsen Mazda, yaitu CX-5 2012 tipe Touring. Ini dia mobilnya. Check the mic and make sure it sound right, boys. Oke guys, kita bisa lihat di desain depan dari Mazda CX-5 ini, dimana dia menggunakan grill yang cukup lebar, ada list hitam dan list chrome-nya di sini. Juga udah terdapat fog lamp di bawah dan plastik-plastik di sini yang menambah kesan crossover SUV, serta di headlamp sudah tersedia proyektor adaptif lampu LED, di mana yang dapat menyesuaikan dari posisi setir kita. Mungkin kita lagi belok kiri, lampunya akan menyesuaikan untuk lebih terang ke kiri. Ini keren banget memang di zamannya. Semua orang hampir suka sama mobil ini. Untuk tipe CX-5 Touring yang kita review kali ini menggunakan velg standar, yaitu ring 19 dengan ban ukuran 255/55. Untuk tipe sport, tipe di bawah ini dia menggunakan velg ring 17, berbeda 2 inch. Dan di sini kita bisa lihat udah ada cross fendernya yang melambangkan SUV sekali. Nah, bisa untuk ground clearance ini tingginya 215 mm. Di spion ini juga dia sudah retract, auto retract, dan sudah ada sen, lampu sen. Nah, ini untuk handle-nya. Untuk handle pintu juga sudah ada tombol untuk membuka pintu. Jadi sudah tidak perlu menggunakan kunci, cukup kantongkan kuncinya saja dan kita pencet tombol di sini. Ya, kita lanjut ke bagian belakang. Di sini bagian belakang gue bilang sih gue cukup senang ya, karena Mazda CX-5 ini pertama udah menggunakan antena shark fin, udah ada spoilernya, udah ada defogger, sudah ada wipernya yang bisa digunakan, dan ada emblem di sini Sky Active teknologi, yang mana di pada tahun 2012 itu Mazda sedang menggencar-gencarkan promosi Sky Active ini. Dan di bawah kita bisa lihat juga udah ada sensor parking, ada 4 titik, ada knalpot, 2 knalpot ya kan, bisa menambah kesan sporty. Dan memang cukup keren sih mobil ini nih di tahun 2012, hingga sekarang pun masih worth it lah buat anak-anak muda. Nah, sekarang kita bakal bahas interior dari Mazda CX-5 ini, dimana ini udah banyak yang soft touch, di sini soft touch. Dan yang paling gue senang, tipe standarnya pun sudah mendapatkan audio Bose, yang mana kita tahu sendiri suara Bose udah cukup asik didengar. Dan ada juga sunroof di sini untuk tipe touring. Wah, kita lihat, wih, ini yang sangat disenengin sama anak muda zaman sekarang nih. Di sini kita lihat juga ada lampu untuk visornya. Wah, masih sangat enak, sangat mewah. Banyak tombol-tombol, jadi lo nggak bakal bete, nggak bakal bosen. Jok juga sudah elektrik, naik turun, atas bawah, mundur. Semua udah elektrik. Di sini juga CCS offset, HFS off, semua juga komplit. Ini dia yang kayak tadi gue bilang, ini lebih jelasnya lagi. Ini tombol-tombol untuk audio, untuk info, untuk ganti lagu, angkat telepon, voice over, dan juga di sini ada untuk tombol-tombol lainnya yang bisa menunjukkan MID, mengatur MID juga bisa dari sini. Kita bisa lihat, walaupun di tahunnya memang masih jarang yang menggunakan full digital, Mazda CX-5 ini masih menggunakan analog untuk speedometernya, tetapi dia sudah ada MID di sisi kanan yang cukup besar, cukup lengkap menunya. Bisa lihat rata-rata berkendara, jauh berapa lama lagi kita konsumsi BBM kita, terus ada nilai suhu udara di luar. Dan juga kita bisa lihat di sini pengaturan AC masih bagus, sudah digital. Udah ada jam di sini, udah ada tombol fisik yang mana sangat enak, sangat empuk, dan terkesan masih mahal juga. Nah, CX-5 ini
kerennya semua joknya sudah kulit, depan belakang kulit, terus ditambah lagi udah ada sunroof. Nah, karena dia SUV hanya 2 baris dengan panjang yang kurang lebih 4,5 meter lebih sedikit, jadi membuat legroom di baris kedua ini sangat lega, sangat nyaman. Joknya juga enak, tebal. Di sini juga ada handrest dengan 2 cup holder. Menurut gue sih ini enak lah ya buat jalan-jalan keluarga kecil, buat hari-hari touring. Cukup nyaman sih. Masih jauh, masih sisa 5 jari kurang lebih. Nah, kita buka sekarang kapasitas bagasinya. Di sini gue lupa bilang kalau CX-5 tipe standarnya pun atau touring juga udah ada kamera dari sananya. Dan juga kita bisa lihat cek di belakang ini memiliki bagasi yang cukup luas. Mungkin kalau kita lihat bisa 4 koper ukuran 20 liter atau 18 liter di sini. Wow, tentunya tapi ini subwoofer ini adalah tambahan, beli dari merek terkenal juga. Ini untuk ban serep cukup praktis. Di sini untuk menutup bagasi belakang agar terlihat lebih rapi. Ada sedikit-sedikit ini dan juga ada lampu. Oke sih, lega. Oke guys, akhirnya kita sampai di sesi akhir video. Sekalian gue mau membagikan rasa berkendara di mobil ini dan juga beberapa pertimbangan serta masukan yang gue rasain dan juga gue ketahui untuk mungkin pertimbangan kalian untuk membeli mobil ini atau enggak. Dan untuk rasa berkendaranya udah pasti lah ya, karena ini bukan mobil entry level, ini mobil cukup mahal di kelasnya. Apalagi di tahun sekarang harganya yang terbaru ini sudah mau hampir 600 juta. Tentunya pasti sangat nyaman. Di dalam kekedapan juga lo rasain sendiri, lu nggak bisa dengar apa-apa dari luar, cukup hening, cukup sunyi. Cuma yang gue rasain untuk shock breaker mungkin nggak selembut pesaingnya langsung ya, seperti Honda CR-V. Kayaknya masih lebih empuk Honda CR-V, cuma ini pun juga udah cukup, karena kalau terlalu empuk juga lu bakal limbung di jalan kan. Nah, untuk visibilitas mobil ini gue rasa cukup, lu cukup pede bawahnya walaupun punya bobot dan dimensi yang cukup besar. Lu bisa lihat sekeliling dengan sangat jelas, depannya juga lu bisa lihat dengan jelas. Ya enak lah. Dan juga satu hal yang gue rasain dari pemakaian daily mobil ini tuh cukup irit bahan bakar berkat teknologi Skyactiv 2000 cc nya. Untuk tahun selanjutnya di 2013 mobil ini kan ada facelift, facelift kecil ya kan, cc nya itu jadi 2500. Masih irit juga sih menurut gue. Dan juga ada satu keuntungan, tenaganya bertambah lebih besar karena berbeda cc. Cuma untuk tahun ini gue rasa sih cukup buat kita daily use di kota atau mau keluar kota juga enak, cukup 200 cc. Gue juga sendiri pernah bawa top speed mobil ini di tahun 2012 dia dikeluarin, ini gue bisa sampai 180-200 km di tol. Jadi untuk pertimbangan pembelian bagi kalian yang suka SUV dan mungkin kalian nggak seneng ya mobil-mobil entry level macam LCGC untuk beli baru, kalian bisa jadikan ini mobil pilihan kalian karena sangat worth it dengan fitur, segudang fiturnya udah cukup mewah. Dan lo pasti tuh dari mobil ini bakal dipandang lain dibandingkan lo naik mobil LCGC, lo naik mobil yang middle ke bawah, lo bakal dipandang lain. Walaupun orang itu nggak tahu kalau harga mobil LCGC bisa jadi lebih mahal daripada mobil ini, karena mobil ini sekarang lo bisa dapetin di range harga 160 sampai 180 juta tergantung kondisi dan perawatannya sendiri. Jadi buat kalian tunggu apa lagi, kalau memang lo udah ada niat mau beli CX-5, gue bilang sih sikat bos. Dan mungkin segini video dari gue. Thank you buat yang udah nonton. Gue minta support buat subscribe, karena kan subscribe juga nggak merugikan kita apa-apa. Like-nya juga, komen untuk ada inspirasi dan ada request dari kalian mau
buat video apa. Dari gue, stay health. Thank you.